Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini? Sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah terus? Biarlah kalau kita mau belajar sekalipun tubuh kita agak terkurung di rumah, jangan sampai iman kita juga ikut terkurung dan mati lesu. Oleh karena itu mari kita bersama akan memasuki bina iman. Kita akan disegarkan oleh firman Tuhan, disegarkan supaya kembali kita tetap bersemangat menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 16. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat bahwa kami saat ini sudah mulai mengalami kejenuhan yang cukup tinggi ketika kami terus-menerus harus tinggal di dalam rumah. Adalah satu hal yang aneh, karena sekalipun dulu kami meminta berkat bisa punya rumah, tapi ketika kami harus tinggal di dalam rumah, ternyata kami mengalami kejenuhan. Oleh karena itu bangkitkanlah semangat hidup akal budi kami, supaya kami boleh menikmati hari-hari yang Engkau anugerahkan, bukan cuma dengan perasaan jenuh, tetapi dengan akal budi yang berpengharapan di dalam Kristus. Sebagaimana bacaan yang akan kami baca dan renungkan. Berkaryalah melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa syukur dan pengharapan yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang sangat menarik. Ayat 13 mengatakan, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Siapkan akal budi. Ini sangat menarik. Mengapa? Karena ada banyak orang sekarang hidup bukan dengan akal budi, tetapi dengan akal-akalan. Nah, ini yang menarik ya, akal-akalan. Akal-akalan itu pengertiannya pasti kurang baik. Biasanya dikaitkan dengan kelicikan, ketidakjujuran, mau menang sendiri, dan masih banyak hal lain yang dipakai untuk mencari keuntungan diri. Ada banyak orang pandai, ada banyak akalnya, wah, brilian, tetapi tidak berbudi, tidak disertai dengan budi yang takut akan cinta kasih, apalagi takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buktikan. Ada banyak orang yang hidup dalam karya kejahatan. Beberapa waktu yang lalu, handphone saya dihack. Nah, orang ini tentu orang yang punya akal, pandai, tahu caranya, karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Paling tidak saya ini punya handphone, tapi kalau suruh nge-hack bingung caranya bagaimana. Suruh pakai yang benar saja bingung, apalagi pakai yang nggak benar ya. Nah, dan berapa banyak orang seperti saya, tidak tahu melakukan kejahatan, terutama menghack seperti itu. Tapi bukan berarti saya tidak melakukan kejahatan. Dengan akal saya juga bisa berbuat jahat. Dengan akal yang Tuhan karuniakan, ada banyak kelicikan, kecurangan yang sudah kita lakukan. Dan itu yang dikatakan akal-akalan.
Akal yang Tuhan karuniakan bukan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Cuma akal-akalan, cari kesenangan sendiri, cari kebahagiaan sendiri. Kemarin saya terima sepotong video kecil bagaimana Satpol PP itu memaksa sekelompok orang yang sedang jajan untuk segera pulang. Ya. Lalu ada yang ditanya, kok kamu jajan? Lah iya habis bosen di rumah nih, anak saya nangis terus daripada pusing. Nah inilah ya namanya akal-akalan. Anaknya dipakai sebagai alasan. Padahal mungkin dia juga sudah jenuh untuk tinggal di dalam rumahnya. Oleh karena itu mari, kita belum tahu sampai kapan pemerintah akan memberlakukan hal ini. Kita akan tetap menjalani kehidupan tetapi bukan dengan akal-akalan. Kita akan menjalani kehidupan hari ini dan hari esok sekalipun nanti kita sudah tidak lagi terkurung, kita bebas untuk menjalani kehidupan, tetaplah hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Letakkan akal budimu, siapkan akal budimu, waspadai akal budimu. Ini beda dengan akal-akalan. Karena akal budi itu berarti melibatkan kebenaran, melibatkan kejujuran, melibatkan cinta kasih, melibatkan kebaikan. Kalau akal-akalan tadi enggak, carinya menang sendiri. Kalau akal budi pasti berbeda. Dan firman Tuhan mengajarkan, siapkanlah akal budimu. Bukan akal-akalanmu, ya, tapi akal budi. Nah, dengan akal budi yang kita siapkan, dan berpengharapan tiada putus di dalam Kristus, maka hari ini dan hari esok bisa kita nikmati dengan lebih baik. Seorang teman saya, dia tinggal di Jakarta, lalu tinggal di satu perumahan. Bukan perumahan besar mewah, tapi juga bukan perumahan yang kumuh. Perumahan masyarakat menengah. Nah, dia bercerita, begini, Lan, ada gunanya juga loh kita ini tidak bisa keluar selama berhari-hari. Apa gunanya? Saya tanya. Ternyata akal budi kita semakin dibangun ketika kita banyak melakukan pendekatan kepada Kristus bersama dengan keluarga. Pada awalnya teman saya ini juga kan kerja suami istri. Lalu anak-anak sekolah, pulang sekolah les. Jadi pertemuan mereka di rumah itu pendek sekali jamnya. Hanya malam hari, lalu pagi hari sebelum mereka berangkat ke tujuan masing-masing. Nah sekarang selama sekian jam mereka ada di rumah. Lalu teman saya mengatakan mula-mula kami ini stres juga, bingung mau ngapain. Tetapi ketika kami mencoba menggunakan akal budi, maka disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan dan ternyata sangat indah. Kamu kan tahu, aku ini nggak bisa masak. Tetapi karena nggak boleh jajan, nggak boleh keluar, mau nggak mau, aku harus belajar. Dan ketika aku belajar, dibantu oleh anakku, dibantu suamiku, disitulah terjadi komunikasi yang baik. Bahkan menantuku ikut, cucuku juga ikut bantu. Wah rame, tertawa bersama. Bagaimana kami belajar masak dari Indonesian food, dari Japanese food, dari Chinese food, dari Western food. Mana yang disukai oleh keluarga kita coba untuk masak. Dan hasilnya tidak ada yang enak. Itu menarik ya, karena semua baru belajar. Kita belajar bikin pizza, belajar dari Google. Waduh, sudah mikir pizza ini enak dan sebagainya. Nyatanya ketika jadi, wah yang ada cuma tertawa karena pizzanya tidak enak. Tetapi ketika seluruh keluarga bisa menikmati ketidakenakan itu karena itu hasil karya, mereka bisa makan sambil tertawa, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Bahkan akhirnya mereka mengatakan, yang enak ketika kita makan di rumah makan pizza, kita tidak bisa tertawa seperti ini. Karena di rumah makan tidak bebas tertawa, tapi di rumah sini kita bisa bebas tertawa. Nah, akhirnya saya mempunyai perasaan, teman saya mengatakan, saya harus bisa belajar masak. Selama ini ya masak adanya aja lah gitu. Akhirnya dia menekuni belajar masak. Satu masakan dia kuasai. Ketika akhirnya dia berhasil membuat satu masakan, disitulah akal budinya juga mulai bergerak kembali.
Dia katakan begini, setelah saya berdoa, saya meminta kekuatan dari Tuhan, lalu saya bilang sama mantu saya, coba buatin dong sedikit iklan. Itulah kertas lah apa namanya, dia bilang begitu ya, selebaran. Bahwa mama ini sekarang bisa membuat masakan. Nanti mama bagikan ke tetangga. Siapa tahu tetangga ada yang pesen. Nah, daripada kita cuma nganggur, nggak dapat penghasilan. Kalau ada tetangga yang pesan, kan bisa dapat sedikit keuntungan. Ini akal budi, saudara, bukan akal-akalan. Akhirnya memang dia mencoba. Dan tetangga mulai ada yang pesan. Lalu setelah terjadi beberapa waktu, dia terima selebaran dari tetangga lain. Yang juga ikut polanya. Tetangga lain itu jual masakan jenis lain. Akhirnya ibu-ibu di dalam kompleks itu ber-WA-an, kan mereka punya grup. Ya. Lalu mengatakan, ayo kita sekarang kerja sama. Hari ini kita bikin menu. Siapa yang bikin masakan ini, siapa yang bikin masakan ini, siapa yang bikin sambal, siapa yang bikin kerupuk. Nanti kita saling berbagi, saling beli. Gitu. Jadi ada sedikit pemasukan, walaupun keuntungannya tentu tidak besar-besaran, ada kerjaan, ada pemasukan. Disetujui bersama, saudara. Anda bisa bayangkan, ya, teman saya mengatakan satu kampung itu satu jalan, satu deret, hari itu makannya menunya sama semua. Opetumon, nah ini menarik ya, akal budi. Mereka kerjasama. Ada yang bikin snacknya, ada yang goreng kerupuknya, ada yang bikin sambelnya, ada yang bikin sayur lodehnya, ya. Lalu mereka bagi bersama. Ini habisnya sekian, aku jual sekian. Ini habis sekian, aku jual sekian. Mereka mengatakan ini lebih murah daripada beli di tempat lain. Selain tentu mereka yakin bahwa makanan ini lebih higienis, lebih bersih. Ya. Terjadi pertukaran. Walaupun yang nganter itu cuma sekedar bapak. Nah, langsung diambil, langsung diantar, langsung diambil, langsung diantar. Pembayaran semua kan lewat m-banking sekarang. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Akal budi. Di tengah suasana terkurung, ketika akal budi berpengharapan di dalam Kristus, maka teman saya ini dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan kehidupan bagi teman-teman satu kampung. Dia katakan, jiwaku sekarang bersukacita. Aku tidak lagi merasa terkurung, stres, anak, suami, cucu, mantu ikut semua, ikut membantu. Mereka senang. Besok mikir, masak apa ya? Besok mikir, masak apa ya? Nah, itu memicu sukacita. Karena ada pemasukan walaupun cuma sedikit. Tapi dinikmati satu kampung bersama. Yang aneh, yang menarik yaitu tadi. Satu jalan itu makannya menunya sama semua. Hampir beberapa hari terjadi. Tetapi tetangga-tetangga pun bersukacita. Ada yang tidak ikut ambil bagian dalam memasak. Tapi mereka melakukan pekerjaan lain. Mereka katakan, aku bisanya jahit. Selain buat masker dibagikan kepada tetangga atau dijual murah. Ibu-ibu yang bisa jahit ini juga bikin celemek. Bikin apa itu untuk ngangkat panci panas. Ya. Lalu itu dijual. Ada hasilnya masuk juga. Walaupun tidak besar untungnya. Tetapi akal budi. Tidak bosan, tetap berpenghasilan, dan menjalin kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini akal budi. Dimulai ketika satu keluarga Kristen berlutut di hadapan Tuhan, berpengharapan di dalam Kristus. Maka akal budi yang dipakai oleh Tuhan bisa untuk dinikmati, bukan cuma keluarganya, bukan cuma keluarga besarnya, tetapi keluarga masyarakat bisa menikmati akal budi. Jadi, mari kita lanjutkan kehidupan bukan dengan akal-akalan, tetapi dengan akal budi yang berpengharapan di dalam Kristus. Ketika kita meletakkan akal budi kita di dalam karya kebangkitan Kristus, maka Kristus yang tidak pernah kekurangan jalan untuk memberi hidup kepada umatnya akan membantu kita berakal budi. Waspadailah, jangan sampai kita terjebak dalam akal-akalan. Sekali lagi, siapkanlah akal budimu untuk menerima penyataan Kristus. Penyataan Kristus untuk hidup sekarang, untuk kehidupan di masa depan, terlebih lagi kita sudah berada di dalam karya kebangkitan Kristus. Selamat berakal budi di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga,
Seringkali memang kami kehilangan akal budi, buntu, maka timbullah akal-akalan, kejahatan yang kami rancangkan, yang kami pikirkan, di mana membangkitkan kebencian, kemarahan, iri hati kepada sesama. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami belajar dari firman Tuhan, supaya kami senantiasa menyiapkan akal budi seturut dengan kehendak Tuhan, supaya melalui pimpinan Roh Kudus, akal budi kami ini dipakai oleh Tuhan untuk boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Membawa kehidupan bukan hanya pada keluarga kami, tetapi pada masyarakat di sekitar kami. Ketika kami berakal budi, berpengharapan di dalam Kristus. Kiranya Engkau berkarya dalam kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.